Kalong ini saya dapatkan ketika saya sedang berburu di hutan. Saya menemukannya di bawah, merangkak-rangkak di atas dedaunan. Mungkin terjatuh dari induknya atau nggak tahu gimana. Waktu itu masih kecil, kecil sekali. Saya bawa pulang ke rumah. Saya kasih susu formula untuk bayi dan dikasih buah juga. Dia waktu itu lahap sekali makan buah. Nah, yang uniknya ketika dewasa saya jarang sekali, malah tidak pernah saya masukin ke kandang. Dia suka tidur di pohon lengkeng di belakang rumah saya. Dan saya suka sediain pisang atau pepaya di tempat khusus di pohon lengkeng tersebut. Nah, dia suka mapai-mapai atau kakarayapan di pohon lengkeng, tidak pernah jauh. Memang ketika waktu kecil suka saya kandangin ya. Tetapi setelah dewasa tidak saya kandangin karena dia tidak pernah pergi jauh. Pernah sekali saya lupa ngasih makanan, dia hilang ya. Saya cari-cari paginya, ternyata dia ada di kebun pisang tidak jauh dari rumah saya. Dia menggantung, dan lucunya kalau saya panggil dia suka membalikan badannya atau menoleh. Dan ketika dideketin dia juga deketin dan nempel ke tangan, dan kukunya itu yang membuat kadang-kadang tangan suka terluka karena kukunya itu tajam sekali ya ketika dia nempel ke tangan. Juga kalau telat makan dia suka nyamperin. Nah, ini yang paling unik. Jadi ketika saya lupa kasih makan malam, saya suka keluar ke dapur, maksudnya dapurnya kan terbuka jadi terlihat dari arah pohon lengkeng. Nah, dia suka terbang ke arah saya tetapi tidak hinggap di saya ya, dia hinggap dulu di pagar dekat ini, dekat pintu dapur. Jadi hewan apapun ya kalau kita pelihara dari kecil, dia mengerti, tahu tuannya, dan setiap hari itu suka bermain-main dengan anak saya. Dan kalong ini juga tidak pernah menggigit ya. Yang bahayanya itu kukunya. Jadi ketika dia hinggap di tangan, kukunya nancap ya ke tangan. Jenis kelamin kalong ini jantan. Dan ketika sudah semakin dewasa, karena saya tidak disimak di kandang ya, mungkin naluri alaminya muncul mungkin ya. Dia ini terbang. Awalnya terbangnya tidak jauh, paling ke sekitar kebun pisang. Dan suka saya biarkan, tapi kadang saya takut anjing juga, jadi saya bawa lagi ke pohon lengkeng. Nah, begitu terus-terusan suka terbang tapi tidak jauh. Nah, lama-lama dia ingin mencari pasangan mungkin ya, beger kalau kata orang Sunda. Sampai suatu sore waktu itu dia mulai terbang. Awalnya terbangnya tidak jauh ya, saya biarkan, saya lihat dari kejauhan. Lama-lama terbangnya semakin jauh dan dia terbang tinggi. Waktu itu saya sedih sekali, tetapi saya biarkan dia terbang jauh. Dan ini tidak pernah kembali lagi. Mungkin sudah menemukan pasangannya dan menemukan koloninya ya, atau jenisnya.